Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar siswa-siswi pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita masih belajar tentang matriks dengan subtopik penjumlahan dan pengurangan matriks bersama saya, Pak Nandar. Kali ini kita akan belajar dengan tujuan menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan matriks, kemudian menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan matriks. Baik, kita langsung menuju pembahasan untuk yang pertama, yaitu penjumlahan matriks. Kita perlu ingat tentang definisi matriks dan juga kita harus tahu definisi penjumlahan matriks. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ. Matriks C adalah jumlah matriks A dan B, ditulis C sama dengan A ditambah B, apabila matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemennya ditentukan oleh CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ untuk semua I dan J. Artinya, anggota elemen matriks C atau penjumlahan A dan B itu diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen matriks pada matriks A dan juga matriks B yang baris dan kolomnya sesuai. Di sini matriks C mempunyai ordo yang sama dengan ordo matriks A dan matriks B, sama-sama berordo M kali N. Untuk lebih jelas kita bahas melalui contoh. Contoh 1, misalkan toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Ini tabel biaya toko di kota A dalam satuan rupiah. Ini tabel biaya toko di kota B dalam satuan rupiah. Ada dua jenis kue yang diproduksi, yaitu brownies dan bika ambon. Dan ada dua jenis biaya yang diperhitungkan di sini. Yang pertama, bahan kue. Yang kedua, juru masak atau koki atau chef. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yaitu berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue. Karena di sini permasalahannya adalah biaya keseluruhan yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut. Kita coba penyelesaiannya sebagai berikut. Dari kedua tabel bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks. Misalkan yang pertama dulu, yang ini. Misalkan matriks A. Kita buat matriks A yang anggotanya ini ya. Nilai pada tabel ini 1 juta. Kemudian 1.200.000. Kemudian 2 juta dan 3 juta. Ini matriks A. Kemudian matriks B, misalkan kita buat seperti ini, anggotanya dari anggota nilai pada tabel kedua. 1.500.000, 1.700.000,
3.500.000. Seperti ini. Tadi kita perhatikan matriks A dan matriks B mempunyai ordo yang sama. Maka kita bisa jumlahkan matriks C, yaitu matriks A ditambah matriks B. Matriks A anggotanya 1.200.000, 2 juta, dan 3 juta. Kemudian ditambah dengan matriks B yang anggotanya 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, dan 3.500.000. Cara menjumlahkannya, kita jumlahkan anggota matriks A dengan anggota matriks B yang letaknya sama. Misalkan di sini baris ke-1 kolom ke-1 dengan baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks B. Kita tulis di sini ya. 1 juta yang ini ditambah 1.500.000. Hasilnya 2.500.000. Kita jumlahkan elemen yang lainnya. Misalkan ke kanan ya. Masih baris ke-1. Sekarang kolom kedua yaitu 1.200.000 dengan yang ini 1.700.000. 1.200.000 ditambah 1.700.000 hasilnya ya 2.900.000. Kemudian berikutnya yang ini baris kedua kolom ke-1 2 juta ditambah 3 juta hasilnya 5 juta. Yang terakhir anggota baris kedua kolom kedua yaitu 3 juta dan 3.500.000. Kalau kita jumlahkan hasilnya 6.500.000. Jadi yang kita jumlahkan adalah anggota matriks dari kedua matriks yang dijumlahkan yang letaknya sama. Baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Dari sini bisa kita peroleh tadi ditanyakan berapa biaya total yang diperlukan untuk toko kue di kota tersebut. Nah, tadi yang ini, yang kolom ke-1, yang ini ya, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Kalau kita rinci, maka biaya untuk membuat brownies kan ini. Biaya misalkan dirinci per elemen, ini ya. Per jenis kue misalkan. Biaya membuat brownies. Maka yang mana? Yang ini ya. Berapa? 7.500.000 rupiah. Kalau kita rinci untuk bahan kue dan juga juru masaknya. Kemudian biaya membuat atau produksi ya. Misalkan Bika Ambon. Berapa yang ini? 2.900.000 ditambah 6.500.000. Hasilnya 9.400.000 rupiah. Itu kalau kita rinci per jenis kue.
Kalau kita total keseluruhan, total biayanya ya kita tinggal jumlahkan saja ini. Berapa? Berarti 16.900.000 kalau biaya keseluruhan. Bisa juga di rincinya sesuai dengan jenis biayanya. Yang ini baris ke-1 ini bahan kue. Yang baris kedua biaya juru masak. Artinya kalau kita lihat biaya bahan kuenya itu total adalah 2.500.000 ditambah 2.900.000. Jadi total biaya untuk bahan kue adalah 5.400.000. Begitupun untuk yang juru masak, 5 juta ditambah 6.500.000. Jadi biaya untuk juru masak di kedua kota tersebut adalah 11.500.000 rupiah. Ini ya. Ini berarti 5.400.000. Ini jumlahkan. Yang ini 11.500.000. Berikutnya contoh kedua. Diketahui matriks P anggotanya 10, 2, 4, 1, 3, 5 dan matriks Q anggotanya 2, 2, 8, 1, 0, 1. Tentukan matriks P ditambah matriks Q dan matriks Q ditambah matriks P. Kita coba penyelesaiannya di sini. Matriks P ditambah matriks Q. Matriks P-nya 10, 2, 4, 1, 3, 5. Oh ya, sebelumnya matriks P dan matriks Q apakah bisa dijumlahkan? Ya, matriks P dan matriks Q bisa dijumlahkan. Karena apa? Karena memiliki ordo yang sama. Nanti hasilnya atau matriks P ditambah matriks Q juga berordo sama dengan ordo matriks P dan matriks Q. Matriks P-nya ini ditambah matriks Q. Matriks Q-nya yang ini. 2, 2, 8, 1, 0, 1. Kita jumlahkan di sini ya. 10 ditambah 2. Kalau kita tulis prosesnya di sini boleh. Kita tulis dulu. Kemudian 2 ditambah 2. Berikutnya 4 ditambah 8. Ini 1 ditambah 1, 3 ditambah 0, 5 ditambah 1. Hasilnya 12, 4, 12. 2, 3, 6. Ini matriks P ditambah matriks Q. Elemen-elemennya tidak perlu kita jumlahkan. Berbeda dengan contoh 1 tadi. Kalau tadi kita jumlahkan karena ingin melihat biaya keseluruhan. Kalau ini tidak usah. Ini sebagai hasil akhirnya. Yaitu matriks P ditambah matriks Q sama dengan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Sekarang kita selesaikan yang matriks Q ditambah matriks P. Kita bandingkan nanti hasilnya. Apakah matriks P ditambah matriks Q akan sama hasilnya dengan matriks Q ditambah matriks P. Kita selesaikan. Matriks Q 2, 2, 8, 1, 0, 1 ditambah matriks P 10, 2, 4, 1, 3, 5. Kita jumlahkan. Boleh dengan prosesnya juga. 2 ditambah 10. Kita tuliskan dulu. 2 ditambah 2, 8 ditambah 4, 1 ditambah 1, 0 ditambah 3, 1 ditambah 5. Kita lihat hasilnya. 2 ditambah 10, 12. Ini 4, 12, 2, 3, 6.
Kita bandingkan dengan hasil sebelumnya, yaitu matriks P ditambah matriks C. Nampak bahwa hasilnya sama. Dari kedua hasil ini bisa disimpulkan bahwa matriks P ditambah matriks Q itu sama hasilnya dengan matriks Q ditambah matriks P. Ini berlaku secara umum. Artinya, penjumlahan dua matriks bersifat komutatif, bisa dipertukarkan. Artinya kalau misalkan kita jumlahkan P ditambah Q, akan sama hasilnya dengan ketika kita menjumlahkan Q dulu, Q ditambah P. Itu tadi contoh penjumlahan matriks. Sekarang kita lanjutkan untuk pengurangan matriks. Kita lihat dulu definisinya. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks negatif B. Matriks negatif B merupakan lawan dari matriks B, yaitu matriks yang elemennya berlawanan dengan setiap elemen yang bersesuaian dengan matriks B. Misalkan anggota matriks B itu 5, maka anggota matriks negatif B adalah negatif 5. Itu lawannya. Berbeda tanda positif negatifnya, gitu ya. Ini dirumuskan sebagai A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Ini ya. Kita lanjutkan dengan contoh 1 sebagai berikut. Pada suatu permasalahan, sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Ini tabelnya, ini jenis aktiva, mesin A, mesin B, mesin C. Ini harga perolehannya untuk setiap mesin. Mesin A 25 juta, mesin B 65 juta, mesin C 48 juta. Penyusutan untuk tahun pertama, yang tadi besarnya 10%. Artinya 10/100 kali harga perolehan. Yang mesin A berarti 10% dari 25 juta adalah 2.500.000, yang mesin B 6.500.000, mesin C 4.800.000. Berapa harga baku untuk tiap jenis aktiva? Ini ya, berapa nilainya? Bagaimana cara menentukan harga baku? Kita coba penyelesaiannya sebagai berikut. Ini ya. Kita tuliskan lagi tabelnya. Bagaimana menentukan harga baku ini? Kalau kita lihat konteksnya di sini, harga perolehan atau ketika harga membeli ya, mesin A, B, dan C adalah harganya ini masing-masing. Kemudian untuk 1 tahun ada penyusutan. Penyusutan artinya pengurangan nilai sebesar ini ya. Pengurangan nilai. Berarti nanti nilainya akan berkurang dari harga perolehan ini. Itu diperoleh harga baku. Jadi harga baku diperoleh dari harga perolehan yang ini dikurangi dengan penyusutan untuk tahun pertama. Ini misalkan matriks A, ini kita misalkan matriks B, ini sebagai matriks A kurangi B. Matriks A dikurangi matriks B sama dengan matriks A anggotanya 25 juta, 65 juta, 48 juta. Dikurangi atau ditambah matriks B sama saja ya. Maaf, ditambah matriks negatif B. Mengurangi 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Ya, ini sama dengan 25 juta, 65 juta,
48 juta ditambah tadi ya negatif B, berarti 2.500.000. Nah, ini sesuai dengan definisi tadi. Silakan bisa dipilih salah satu dari kedua bentuk ini ya untuk seterusnya. Kita tentukan hasilnya di sini 25 juta dikurangi 2.500.000. Berapa hasilnya? 22.500.000. 65 juta dikurangi 6.500.000. Hasilnya berapa? 58.500.000. Kemudian 48 juta dikurangi 4.800.000. Hasilnya 43.200.000. Jadi ini nilai harga baku untuk setiap jenis aktiva atau setiap mesin. Mesin A berarti nilai harga bakunya setelah tahun pertama adalah 22.500.000 rupiah. Kemudian mesin B 58.500.000 rupiah. Mesin C 43.200.000 rupiah. Itu cara mengurangkan kedua matriks. Kita lihat pada contoh 2 berikut. Diketahui matriks AK min 2, 3, 5 dan matriks L 9, 7, 5. Tentukan matriks K dikurangi matriks L. Kita coba penyelesaiannya. Matriks K dikurangi matriks L. Min 2, 3, 5 dikurangi 9, 7, 5. Hasilnya negatif 2 dikurangi 9, negatif 11. 3 dikurangi 7, negatif 4. 5 dikurangi 5, 0. Ini hasilnya. Kalau pada penyembelihan tadi berlaku sifat komutatif. Artinya kalau kita jumlahkan matriks K dan matriks L misalkan, maka matriks K ditambah matriks L sama dengan matriks L ditambah matriks K. Sekarang kita cek untuk pengurangan matriks, apakah berlaku sifat seperti ini atau tidak. Berlaku atau tidak? Ya, kita cek bersama. Matriks L dikurangi matriks K sama dengan 975 dikurangi negatif 2, 3, 5. 9 dikurangi negatif 2, 11. 7 dikurangi 3, 4. 5 dikurangi 5, 0. Apakah kedua matriks hasil pengurangan tersebut sama? Ya, kedua matriks tidak sama. Artinya matriks K dikurangi matriks L tidak sama dengan matriks L dikurangi matriks K. Jadi pada pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. Jadi kalau pada pengurangan matriks harus sesuai dengan notasinya ya, yang dikurangi yang mana, kemudian dikurangi dengan matriks yang ditentukan, tidak bisa dibalik. Ya, demikian pembahasan kita kali ini dengan materi matriks untuk subtopik penjumlahan dan pengurangan matriks. Semoga dapat mengambil manfaat dari pelajaran ini dan bisa kita lihat contoh pada kehidupan nyata terkait dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dengan subtopik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.